Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rahayu dengan NIM 1204600009 dari Teknik Peretapian dari TPB 21. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar PKS 2. Nah, topik yang dibahas adalah bidang fisika, yaitu mengenai perhitungan gaya pegas sesuai dengan hukum Hooke. Dengan hukum awalnya itu F sama dengan K dikali X. Nah, di sini kita akan menjalankan program untuk mencari nilai F atau nilai X. Mula-mula program akan meminta menginput nilai N. Kemudian nanti masuk ke percobaan screencast. Dalam hal ini kita nanti disuruh memilih kasus F atau kasus X. Jika memilih kasus F dan memenuhi pernyataan kondisi, maka aksi dijalankan, yaitu menghitung nilai F atau gaya pegas. Pernyataan kondisi awalnya menginput nilai K, kemudian menggunakan perulangan for dengan indeks I sama dengan 0 sampai dengan batas I kecil dari N. Dalam hal ini kita menggunakan array I untuk F, array I sama dengan K dikali X array I. Nah, kemudian baru didapatkanlah nilai F atau gaya pegas. Dan jika kita memilih kasus X dan jika kondisinya itu sesuai, maka aksi dapat dijalankan. Pernyataannya itu hampir sama dengan kasus F. Disuruh input nilai K, namun di sini nanti hasil akhirnya akan mendapatkan nilai X dengan rumusnya yaitu X array I sama dengan F array I per K. Namun, jika kondisinya itu nggak terpenuhi, maka masuk ke pernyataan default. Nah, untuk bidang kedua, yaitu bidang kimia, yaitu mengenai perhitungan nilai molalitas dengan rumus awal M sama dengan N per P dalam kilogram. Dengan M itu adalah molalitas, N-nya itu adalah mol, dan P-nya itu adalah massa dalam kilogram. Nah, nantinya juga kita akan mencari nilai M atau nilai N. Nah, mula-mula itu program akan meminta menginput nilai X. Nilai X, kemudian nanti masuk ke percobaan screencast. Dalam hal ini kita nanti disuruh memilih nilai kasus M atau kasus N. Jika kita memilih kasus M dan memenuhi pernyataan kondisi, maka aksi dijalankan, yaitu menghitung nilai M atau molalitas. Pernyataan kondisi awalnya menginput nilai P, kemudian menggunakan perulangan for dengan indeks I sama dengan 0 sampai batas I kecil dari N. Dalam hal ini kita menggunakan penggunaan array I dengan rumusnya yaitu M array I sama dengan N array I per P. Kemudian dapatkanlah nilai molalitas. Dan jika kita memilih kasus N dan jika kondisinya itu sesuai, maka aksinya dapat dijalankan. Pernyataannya itu hampir sama dengan kasus M. Nah, disuruh juga input nilai P, namun di sini hasilnya akan mendapatkan nilai N array I dengan rumusnya itu N array I sama dengan M array I dikali P. Nah, namun jika kondisinya itu nggak terpenuhi, maka masuk ke penyertaan default. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat flowchart-nya. Flowchart untuk bidang fisika dimulai dari terminator mulai, kemudian dideclare dengan tipe variabelnya integer dan nama variabelnya n, kemudian diinputlah nilai n, kemudian ada declare float. Float ini adalah bilangan berkoma, bilangan desimal, bilangan pecahan, F array N array N, X array N, K, sum F sama dengan 0, sum X sama dengan 0. Kemudian nanti ada output dengan keluar layarnya itu pilih nilai yang ingin dihitung, F ataukah X gitu. Nah, untuk case F besar, F kapital ya, apabila pernyataannya itu sesuai dan dapat menjalankan aksinya yaitu F array I sama dengan K dikali X array I, maka dia akan mendapatkan hasil F. Kemudian nanti ada break. Break ini untuk mengakhiri pernyataan dari case F ini. Kemudian nanti ada case X. Apabila pernyataannya itu sesuai dan dapat menjalankan ini X array I sama dengan F array I dikali per K. Nah, dan aksinya dapat dijalankan dan kemudian didapatkanlah nilai X array I dan kemudian ada break. Break ini adalah juga untuk mengakhiri pernyataan dari case X ini. Kemudian ada default. Default ini terjadi ketika pernyataan F dan pernyataan X ini nggak terpenuhi, maka termasuk ke pernyataan default.
Oke, kemudian kita lihat kodenya di C++ ini ya. Nah, untuk program pertama ini adalah untuk mata kuliah fisika dengan perhitungan gaya pegas dengan rumusnya yaitu F X dengan rumusnya F sama dengan K dikali X. Nah, awalnya itu adalah tanda pagar include IOSTREM. Nah, IOSTREM ini adalah field header untuk memanggil fungsi output dan input gitu. Cout dan cin gitu. Kemudian ada using namespace std ini untuk memberitahukan kepada compiler bahwa semua kelas file akan digunakan gitu. Kemudian ada tipe datanya ada integer, main. Kemudian ada char komponen dengan tipe datanya adalah char dan nama variabelnya adalah komponen. Char ini adalah salah satu tipe data yang menginput satu digit karakter dari huruf ataupun angka gitu. Dan kemudian ada integer n, kemudian perintah selanjutnya ada cout. Nah, cout, kemudian di endorse, endline. Nah, ini enter ya. Enter gitu. Nah, semua ini adalah untuk mempercantik gitu. Kemudian perintah 16 itu ada cout, mengeluarkan rumus hook F sama dengan K dikali X, kemudian di endline lagi, titik koma, kemudian ada cout untuk berapa kali pencarian gitu. Kemudian di titik koma, perintah selanjutnya ada cin n, titik koma. Kemudian perintah 20 ada float, declare ya, declare F array n, X array n, K sum F sama dengan 0, sum X sama dengan 0, titik koma. Float ini udah dijelasin tadi, yaitu berkoma maupun juga pecahan gitu. Kemudian ada cout, pilih nilai yang ingin dihitung, F atau X. Koma, kemudian ada cin, dia komponen ya. Nah, komponennya itu ini, F dan X gitu. Dari ini ya, char komponen. Kemudian ada sin komponen, kita masuk ke percobangan switch case. Switch komponen gitu. Kemudian ada case F. Nah, F ini yang masuk komponennya itulah. Nah, kalau di switch case itu, kalau biasanya itu untuk pembuka itu adalah tanda kurung dan lain sebagainya. Nah, di sini kita nggunain ini, titik 2. Kemudian ada cout, K, kemudian titik koma, sin K, titik koma, for. Nah, perulangan ya, perulangan for. Nah, di sini ada integer i sama dengan 0, ini disebut dengan indeks batas, indeks mulai. Kemudian titik koma i kecil n, ini disebut dengan indeks batas. Kemudian titik koma i plus plus, ini adalah iterasi menaik. Kemudian ada perintah lagi, ada cout. Oke, ini ada badan perulangan ya. Ini nih, dari ini. Nah, ini adalah badan perulangan. Di sini ada perintah cout ya, cout X I tambah 1 sama dengan titik koma sin X array I, kemudian ada rumusnya ya. Ada rumusnya, ada F array I sama dengan K dikali X array I, kemudian titik koma sum F, ini untuk mencari apa ya, jumlah total sama dengan sum F tambah F array I, kemudian sum X sama dengan sum X tambah X array I gitu. Ini kemudian ada cout online, ini untuk enter ya. Kemudian ada cout, maka hasilnya koma, di online lagi titik koma, kemudian perintah selanjutnya ada cout F sama dengan K dikali X, kemudian di online titik koma, kemudian nah di sini juga ada perulangan selanjutnya, perulangannya adalah for dengan integer i sama dengan 0, ini indeks mulai, kemudian i kecil dari n, ini indeks batas, kemudian adalah iterasi menaik i plus plus ya. Kemudian ini badan perulangan ya, badan perulangan. Nah, ini badan perulangan, ada cout-nya F, F I tambah 1 sama dengan F array I Newton di n line, titik koma,
Kemudian ada break. Break ini untuk mengakhiri pernyataan dari case F ini ya. Kemudian ada case X. Nah, di sini juga ada perintah si K ya. Kemudian titik koma, sin K, titik koma. Kemudian ada for. Ulangan for, ada integer I sama dengan 0. Indeks mulai, I kecil dari N, indeks batas, dan I plus plus ini adalah iterasi menaik. Kemudian ini adalah badan perulangan ya. Nah, ini badan perulangan. Perintahnya itu ada cout F sama dengan sin F array I. Dengan rumusnya adalah X array I sama dengan F array I per K titik koma. Kemudian ada sum F tambah sama dengan F array I. Ini sama juga ya. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Kemudian sum X juga sama nih. Sama ini. Sum X sama dengan sum X tambah X array I gitu. Kemudian di cout online ini enter ya. Kemudian ada cout, maka didapatkan hasil, koma, di inline, titik koma ya. Kemudian ada cout, X sama dengan F per K. Ini akan mengeluarkan ini ya. Kemudian ada perulangan selanjutnya, itu ada for, integer I sama dengan 0, I kecil dari N, I plus plus sudah jelasin tadi. Kemudian ada badan perulangannya, yaitu cout X I tambah 1 sama dengan X array I M di inline. Kemudian ada break untuk mengakhiri pernyataan dari test X. Nah, kemudian ada default. Default ini terjadi ketika kondisi F dan kondisi X ini nggak terjadi, maka termasuk ke default. Nah, dia perintahnya akan mengeluarkan ini, yaitu pilihan tidak benar. Kemudian ada ini perintah cout di inline, ini untuk enter, ini untuk mempercantik aja. Kemudian ada perintah lagi cout, maka data yang dihasilkan sebagai berikut. Titik 2 di inline ya, diantar. Kemudian cout F total sama dengan sum F Newton di inline, titik koma. Kemudian ada count F rata-rata, sum F per N. N-nya itu banyaknya berat padatannya gitu, Newton di inline, titik koma. Kemudian ada cout X rata-rata, sum X M di inline. Kemudian ada cout lagi X rata-rata sama dengan sum X per N. Ini sum ini jumlah total data dibagi sama banyak datanya. Kemudian M di inline lagi. Kemudian ada returnal. Kemudian ada blok penutupnya. Nah, kemudian dieksekusi ya, bagaimana tampilannya. Kita lihat ya. Oke, masih di compile. Oke, sabar. Nah, ini eksekusinya. Nah, ini adalah tampilan yang saya bilang tadi, untuk mempercantik tampilan aja. Kemudian untuk memperjelas hukum-hukumnya itu. Kemudian untuk berapa kali penghitungan, kita buat 2 per kali perhitungan. Pilih nilai yang ingin dihitung. Kita pilih nilai X aja, yaitu simpangan pegas ya. Nah, kita input nilai K, misalnya seperti 40. Kemudian F1-nya itu misalkan 60, dan F2-nya itu dimisalkan 80 gitu. Nah, didapatkanlah, maka didapatkan X1-nya itu rumusnya, X itu rumusnya ini. X itu rumusnya F per K ya. Nah, kemudian didapatkanlah X1. X1 didapatkan dari F1 per K, 60 bagi 40, yaitu 1,5 meter. Kemudian ada X2, yaitu 80 dibagi sama 40, menghasilkan 2. Maka data yang didapatkan F total. F totalnya F1 tambah F2, 60 tambah 80, yaitu 140 ya. F rata-ratanya 140 dibagi 2, 70. Kemudian X total. X1 tambah X2, 1,5 tambah 2, yaitu 3,5, dan X rata-ratanya
3,5 dibagi banyaknya datanya itu ada 2, 3,5 dibagi 2, 1,75. Oke, berarti datanya benar ya. Kemudian masuk ke program kedua, yaitu mengenai mata kuliah kimia, mengenai konsentrasi larutan dalam molalitas ya. Di sini kita akan mencari nilai molalitas dan nilai mol zat larut atau M. Kemudian rumus yang digunakan itu adalah molalitas itu adalah mol per massa dalam kilogram ya. Kemudian ini ada include Eostrom. Eostrom adalah filter untuk memanggil fungsi Cout dan Cin. Kemudian using namespace std itu suatu untuk memberitahukan kepada kompiler bahwa semua file atau kelas akan digunakan. Kemudian ada integer main, kemudian ada blok pembuka, kemudian ada char komponen. Ini adalah char ini adalah tipe data, kemudian ini adalah variabelnya, komponen ini adalah variabel. Char ini adalah salah satu tipe data yang menggunakan satu digit karakter, baik itu huruf maupun angka gitu. Kemudian ada integer x, kemudian ada perintah selanjutnya ada cout. Nah, ini untuk mempercantik ya, untuk memperindah tampilan pada layar. Kemudian ini untuk rumus awalnya adalah rumus molalitas M sama dengan N per P di N line di enter ya. Kemudian ada perintah lagi, ada cout untuk berapa kali perhitungan. Nah, ada Cin X gitu, titik koma. Kemudian ada perintah nomor 20, ada perintah float. Float M array X, N array X, P sum M sama dengan 0, sum N sama dengan 0. Float ini adalah bilangan desimal ya. Kemudian ada perintah cout, pilih nilai yang ingin dihitung. Itu mau M ataukah N. Nah, kemudian ada sin komponen, titik koma. Kemudian ada switch cast, komponen ya, titik koma. Kemudian ada cast M, ini M ini adalah komponen ya. Kemudian ini dibuka dengan titik 2, cout, ada perintahnya, ada cout P dan titik koma sin P. Kemudian ada perulangan for. Ini ada integer I sama dengan 0, ini indeks mulai, I kecil dari X, ini indeks batas, dan I plus plus itu adalah iterasi menaik. Kemudian ini badan perulangan ya, ini badan perulangan, cout N I tambah 1 sama dengan sin titik koma sin N arah I. Kemudian ini rumusnya M arah I sama dengan N arah I per P. Nah, itu disebut dengan operasinya ya. Kemudian ada sum M, ini adalah jumlah total M, sum M tambah M arah I, sum N sama dengan sum N tambah N arah I. Ini adalah jumlah total N. Kemudian ada cout nih, ada perintah lagi cout, maka hasilnya koma di N line titik koma, kemudian ada cout mengeluarkan ini M N per P di N line titik koma. Kemudian ini adalah perulangan untuk output nilai M. For integer I sama dengan 0, I kecil dari X, I plus plus ya. Ini I sama dengan 0, ini indeks mulai, I kecil dari X ini indeks batas, dan I plus plusnya adalah iterasi menaik gitu. Kemudian ada perintah badan perulangannya adalah cout M sama dengan M arah I mol per kilogram ya. Dia terjadi apabila ini semua terpenuhi dengan baik gitu. Maka akan menghasilkan ini. Nah, ini break. Break ini adalah suatu untuk mengakhiri kondisi dari case M ini. Kemudian ada untuk case N, cout P sama dengan titik koma, sin P titik koma. Nah, kemudian ada perulangan untuk menentukan input nilai dari operasi perhitungan. Nah, ini ada for integer I sama dengan 0, I kecil dari X, I plus plus. Kemudian ada cout-nya, ada M, I tambah 1 sama dengan sin M arah I. Titik koma, nah ini adalah operasi perhitungan N arah I sama dengan M arah I dikali P titik koma. Nah, ini adalah jumlah total nilai M dan jumlah total nilai
M. Sum M ini sama ya. Sum M ini sama dengan ini nih. Nah, kemudian ada perintah cout. Ada perintah cout, maka dapatkan hasil koma di line titik koma ya. Kemudian ada cout lagi n sama dengan m dikali p di line for integer i sama dengan 0, i kecil dari x, i plus plus. Kemudian ada badan perulangannya, ada cout. Nah, ini adalah hasil output akhir nilai n. N i tambah 1 sama dengan mol di line titik koma. Gitu. Nah, dia tuh terjadi kalau kondisinya itu terpenuhi. Kondisi ini terpenuhi gitu. Kemudian ada break, ini untuk mengakhiri pernyataan dari case n. Kemudian ada default. Default ini sama ya. Default ini untuk apabila case m dan case n-nya itu nggak terpenuhi, maka termasuk default. Nah, dia perintahnya adalah cout, maka pilihan tidak benar. Titik koma. Kemudian ini untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada cout, maka data yang dihasilkan sebagai berikut. Di line lagi titik koma, kemudian ada cout m total m total ya. Ada sum m. Oke, sum m ini m total, output nilai rata-rata, molalitas ya. Kemudian ada cout-nya juga m rata-rata sama dengan sum n per m mol per kilo. Nah, ini adalah output nilai rata-rata molalitasnya. Kemudian ada cout n total adalah sum n mol di line. Kemudian ini adalah output nilai total mol. Kemudian ada cout n rata-rata itu sama dengan sum n per n x ya. X ini adalah jumlah data yang mau diinput berapa gitu. Mol di line, dan ini adalah return 0, dan ini adalah blok penutupnya ya, blok penutup. Sorry. Oke, coba kita eksekusi bagaimanakah tampilannya. Oke, nah ini untuk sama juga ya, untuk mempercantik. Ini rumusnya. Ini untuk berapa kali pencarian? Mau 2 aja ya, 2. Ini mau mencari nilai molaritas. Nah, kita input dulu P mau 60 ya. 60, 30, ke 10 doang. 10 aja. Nah, maka hasilnya bagaimana? M sama dengan N per P ya. M1 itu didapatkan dari N per P. Jadi N1 per P, 30 dibagi 60, yaitu 0,5 ya. Kemudian M2 itu M2 didapatkan dari rumus N per P juga, N2 per P. N2-nya adalah 10 dibagi 60. 1 per 6 adalah 0,16667 mol per kilo. Nah, kemudian ada perintah lagi, maka data yang dihasilkan sebagai berikut. M total itu adalah M1 tambah M2. Berapa tuh? 0,66667. Oke, benar ya. Kemudian ada M rata-rata ya. 0,667 ini dibagi sama banyak data yang diinput ada 2, berarti dibagi 2 yaitu 0,3333. Kemudian ada N total. Ada N total nih ya. N totalnya 40. Nih, dari ini N1 tambah N2, 30 tambah 10 ada 40. Nah, kemudian N rata-ratanya itu adalah 40 dibagi banyaknya data, yaitu ada 2, yaitu 40 dibagi 2, yaitu 20 mol. Oke, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.